Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Fahriza Sidi Pratama. Bersama tim saya akan memaparkan penelitian berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pengungsi dalam perspektif hukum pidana internasional serta implikasinya terhadap ketahanan nasional Indonesia. Penelitian ini disusun oleh kami sendiri, terdiri dari Saudara Dio Rafli, Saudara Fahriza Pratama, saya sendiri, dilanjutkan Saudari Febri Yohana, dan terakhir adalah Saudara Gloria Panjaitan dari Program Studi Ketahanan Nasional eh, Kelompok 3 Imigrasi 7B. Pada kesempatan ini, kami akan membahas bagaimana perlindungan HAM bagi pengungsi tidak hanya menjadi isu kemanusiaan, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap ketahanan nasional Indonesia. Kita lanjut di slide kedua, latar belakang penelitian. Jadi, latar belakang di penelitian ini didasari oleh krisis pengungsi global yang terus meningkat. Pada tahun 2024, jumlah pengungsi global mencapai angka tertinggi, yaitu 120 juta jiwa menurut UNHCR. Di Indonesia sendiri, terhadap sekitar 2.288 pengungsi Rohingya yang masuk pada tahun 2023. Namun, hanya sekitar 10% pengungsi yang berhasil direlokasi ke negara ketiga. Permasalahan utama adalah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga menimbulkan celah hukum di tingkat domestik. Meski demikian, Indonesia tetap terikat pada hukum kebiasaan internasional terhadap terutama prinsip non-refoulement. Selain itu, peningkatan jumlah pengungsi juga berkaitan dengan aktivitas sindikat perdagangan orang atau TPPO yang bernilai miliaran rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa isu pengungsi tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga berkaitan dengan kejahatan internasional. Di sini juga kita memiliki poin, yakni stabilitas dan ketahanan, di mana tekanan pada gatra sosial budaya dan Hankam itu memiliki skor ketahanan di 2,87, yakni mengartikan perlunya mitigasi konflik horizontal antara pengungsi dan masyarakat lokal. Dan kita memiliki solusi strategis, yakni pergeseran paradigma, di mana internalisasi hukum pidana internasional ke kebijakan nasional untuk mengubah beban administratif menjadi instrumen stabilitas nasional. Next. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kami kali ini adalah terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana kedudukan dan mekanisme perlindungan hukum bagi pengungsi sebagai subjek hukum dalam kerangka hukum pidana internasional. Yang kedua adalah apa saja tantangan yang dihadapi negara dalam menyeimbangkan antara kepentingan keamanan nasional dan pemenuhan kewajiban kemanusiaan terhadap pengungsi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana integrasi perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Dilanjutkan rekan-rekan selanjutnya. Adapun tujuan dari penelitian kami, yang pertama, untuk menganalisis kedudukan dan mekanisme perlindungan hukum bagi pengungsi sebagai subjek hukum dalam kerangka hukum pidana internasional. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengkaji tantangan yang dihadapi negara dalam menyeimbangkan antara kepentingan dan keamanan nasional dengan pemenuhan kewajiban kemanusiaan terhadap pengungsi. Yang ketiga, menganalisis korelasi dan kontribusi integrasi perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi terhadap penguatan ketahanan nasional Indonesia. Selanjutnya, beberapa tinjauan pustaka dan landasan teori yang kami gunakan. Adapun penelitian terdahulu itu mengenai analisis Konvensi 1951 yang ditulis oleh Wegiman, di mana prinsip non-refoulement sebagai customary international law di Indonesia dan menjadikan pijakan
dan pijakan kewajiban internasional Indonesia meski belum memiliki ratifikasi. Yang kedua, pada tahun 2017, Mitchberg menyebutkan bahwa kondisi faktual pencari suaka terjebak dalam ketidakpastian hukum di Indonesia. Yang tahun 2024 oleh Sucipto, penolakan warga Aceh terhadap Rohingya sebagai ancaman terhadap stabilitas yang menghubungkan isu pengungsi secara langsung dengan indikator ketahanan nasional. Landasan teori yang kami gunakan yang pertama teori HAM yang bersifat universal dan melekat pada setiap manusia termasuk dengan pengungsi. Yang kedua, teori hukum pidana internasional di mana individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan manusia seperti eksploitasi dan pemindahan paksa pengungsi yang menuntut tanggung jawab pidana individu bagi aktor-aktor yang terlibat. Konsep selanjutnya, pengungsi berdasarkan dari Konvensi 1951 di mana mewajibkan untuk dibedakan dari migran ekonomi karena pengungsi memiliki hak perlindungan serta status yang sering dieksploitasi oleh sindikat perdagangan manusia akibat ketidakjelasan kekategorisasi di lapangan. Selanjutnya, konsep ketahanan nasional melalui kerangka Anstagara memandang arus pengungsi sebagai tantangan dinamis yang melekat pada demografi, sosial budaya, dan keamanan sehingga diperlukan kewajiban perlindungan yang mampu mengintegrasikan hak pengungsi dengan stabilitas nasional. Selanjutnya, perlindungan pengungsi sebagai subjek hukum pidana internasional, di mana yang pertama itu ada prinsip non-refoulement, yaitu melarang negara untuk mengembalikan pengungsi ke wilayah yang membahayakan nyawa mereka. Selanjutnya ada Statuta Roma, di mana pemindahan paksa penduduk dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu ada konsep individual criminal responsibility, di mana individu baik aktor negara maupun non-negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang berkaitan dengan martabat manusia. Dan ada juga 5 aspek penting dalam pengungsi itu ada perlindungan dari pemulangan paksa, ada hak mencari suaka, ada kesetaraan, non-diskriminasi, ada keamanan hidup, dan ada hak untuk kembali secara sukarela. Selanjutnya, poin pembahasan kedua, tantangan keamanan nasional dan kemanusiaan dalam penanganan pengungsi. Terdapat beberapa tantangan utama dalam isu ini. Pertama, sekuritisasi pengungsi, yaitu kecenderungan melihat pengungsi sebagai ancaman keamanan. Seharusnya, di mana absennya ratifikasi Konvensi 1951 mendorong pendekatan reaktif dan penangkalan di perbatasan. Kedua, adanya gesekan sosial di mana khususnya di masyarakat Aceh adanya penolakan di Aceh mengindikasikan kejenuhan sosial. Di mana bantuan UNHCR dan IOM itu dipandang sebagai kesenjangan dari masyarakat lokal sendiri yang ada di Aceh. Ketiga, sindikat transnasional yang mengeksploitasi pengungsi, di mana garis antara pencari nafkah dan korban sering kabur, dan adanya aktivitas kriminal di perbatasan sehingga melemahkan keamanan dan pertahanan nasional. Keempat, adanya ketidakpastian hukum, di mana ketidakpastian status pengungsi dalam waktu yang lama. Dan Perpres 125 tahun 2016 itu masih bersifat administratif prosedural, sehingga belum jelas statusnya bertahun-tahun dan menjadi rentan untuk direkrut menjadi aktivitas ilegal. Next. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan terkait latar belakang ataupun tujuan sehingga sampai dengan tantangan dari perlindungan hukum HAM ini ya. Nah, untuk pada slide ini kami akan membahas mengenai integrasi HAM pengungsi dalam memperkuat ketahanan nasional. Nah, sebenarnya itu dari tantangan yang telah disebutkan oleh rekan sebelumnya, itu kami mengujakan sebuah solusi ya atas tantangan-tantangan tersebut, yaitu terletak pada integrasi perlindungan HAM pengungsi ke dalam kebijakan nasional kita. Yang poin pertama itu adalah diperlukan pergeseran paradigma yang mendasar,
Di sini pengungsi tidak boleh lagi semata-mata dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai tantangan tata kelola yang dapat dikelola secara sistematis. Ketika perlindungan hukum diberikan secara pasti dan terstruktur, maka ruang gerak sindikat perdagangan orang, jaringan terorisme, dan kriminalitas transnasional akan secara otomatis menyempit. Yang poin kedua adalah pemberian akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi yang diiringi dengan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pun sebenarnya akan mencegah terjadinya konflik horizontal antara pengungsi dan masyarakat lokal. Lebih dari itu, sikap Indonesia memang lebih manusiawi ya dalam menangani pengungsi, karena akan meningkatkan bargaining serta power diplomatik kita sebagai pemimpin stabilitas di daerah kawasan ini. Pada poin ketiga, yaitu mengintegrasikan HAM pengungsi ke dalam kebijakan nasional. Ini merupakan perwujudan konkret dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bukan sekedar kewajiban moral, namun ini merupakan fondasi dari apa yang disebut human security atau keamanan kemanusiaan, yang merupakan pilar dari ketahanan nasional, yang tentunya ini bentuk dari modern dan berkelanjutan. Pada poin keempat, yaitu Indonesia perlu menggeser model manajemen sementara yang ada saat ini menuju tata kelola berbasis kepastian hukum. Kepastian hukum di sini akan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan akuntabilitas negara, dan memposisikan Indonesia dengan lebih baik dalam menghadapi dinamika migrasi global yang terus berkembang. Oke, bisa next slide. Dari apa yang telah kelompok kami sampaikan, kami menyimpulkan terhadap 3 poin penting, yaitu 3 poin yang kami simpulkan dalam sesi kesimpulan pada PowerPoint kali ini atau paparan kami ini. Yang mulai dari pertama itu, pengungsi telah bertransformasi dari sekedar objek administratif menjadi subjek hukum yang berdaulat, yang hak-haknya tentunya di dasarnya dilindungi oleh prinsip-prinsip hukum internasional. Ini menuntut pergeseran pendekatan dari sekedar penentuan status administratif menuju perlindungan yang berbasis martabat manusia. Selanjutnya pada poin kedua, ketiadaan perlindungan hukum yang substantif bukan hanya masalah kemanusiaan. Ia menciptakan celah keamanan nyata bagi rekrutmen kriminal. Maka, tata kelola yang transparan dan registrasi, serta pengungsi yang terukur melalui integrasi hukum pidana nasional adalah kunci untuk memutus rantai impunitas sindikat perdagangan orang. Dan poin terakhir di sini adalah ini adalah pesan terpenting mungkin ya dari paparan kami ini atau kajian kali ini. Karena memang integrasi HAM pengungsi ke dalam kerangka Astatara akan memperkuat ketahanan nasional Indonesia secara komprehensif. Ini menjaga kohesi sosial sekaligus juga meningkatkan bargaining power diplomasi Indonesia di tingkat global dan regional. Dengan demikian, perlindungan terhadap pengungsi bukanlah sekedar beban, melainkan itu sebuah investasi ya, yang strategis bagi masa depan bangsa. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mau izin minta maaf jika memang ada kesalahan ataupun kekurangan dalam paparan kami ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami kembalikan ke moderator.